Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Topik kita hari ini adalah tentang orang pilihan. Sebuah ulasan dari Amerika Serikat, yaitu sebuah channel mengulas sebuah topik tentang kekristenan di Amerika sedang menuju kepada kepunahannya. Kenapa sih pembawa acara tersebut begitu skeptis sehingga mengangkat tema yang membuat orang mengangkatkan alisnya? Alasannya mereka karena kebanyakan pengkhotbah di Amerika Utara dan di Eropa Barat tidak lagi mengkhotbahkan pertobatan sejati. Kalau di Eropa Barat, para pendeta yang tersisa sibuk hanya otak-atik doktrin dan berbicara tentang ekologi yang rusak, tentang humanisme, tentang sejarah. Mereka itu mengesampingkan kebutuhan hidup yang kudus dan mereka tidak peduli bagaimana mengejar perkenanan Allah. Saya memiliki dosen waktu sekolah Alkitab dulu, beliau memiliki dosen yang berasal dari Jerman. Ya, dosennya yang dari Jerman ini dulu sebelum datang ke Indonesia itu menganut paham historis kritis. Ya, kritis sejarah. Yang mengkotak-kotakkan Alkitab ini, oh ini mitos, ini sejarah, ini fakta benaran, dan mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa Alkitab yang kita pegang itu adalah pengilhaman dari Allah. Orang Jerman ini memiliki doktor tuh 3. Nah, pada suatu hari dia sakit parah begitu. Terus kemudian ada seorang nenek yang biasa, yang bukan seorang teolog, bukan ahli agama, tidak pernah mengenyam sekolah Alkitab, berdoa untuk dia. Tiba-tiba dia mengalami kesembuhan yang ajaib. Nah, di situ dia mulai berputar otaknya. Ternyata apa yang dia pahami selama ini, yang hanya memikirkan tentang humanisme, tentang ekologi, tentang segala yang bersifat duniawi itu gogrok semuanya. Akhirnya dia bertobat. Dia tidak mau mengajar di Jerman lagi, dia pergi ke Indonesia untuk mengajar yang benar. Dan saudara, nyatanya masyarakat Eropa Barat sudah meninggalkan gereja. Dan survei terbaru mengatakan bahwa 80-90% orang Eropa Barat mengaku bahwa mereka itu ateis alias tidak percaya adanya Tuhan. Dan menurut saya pemimpin gereja di Eropa Barat itu benar-benar hutang darah dengan generasi muda yang benar-benar sudah rusak moral dan cita rasanya. Sedangkan di Amerika Utara, jemaat gereja dicekoki dengan khotbah-khotbah tentang kemakmuran, dengan dalih bahwa Allah itu maha baik dan akan mengabulkan semua doa, semua permintaan, apapun mental dan karakter dan ambisi manusia yang berdoa tadi. Jemaat-jemaat ini suka dikhotbahi dengan khotbah-khotbah kemakmuran, khotbah tentang terobosan-terobosan keuangan, khotbah tentang mujizat, kesembuhan, dan kuasa ilahi. Sama dengan di Eropa, pengkhotbah-pengkhotbah di Amerika Utara ini juga mengabaikan tuntutan Allah untuk tetap hidup kudus. Tidak salah sih memberi motivasi kepada seseorang atau jemaat yang sedang terpuruk oleh masalah dengan menguatkan mereka bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Tetapi jika orang itu dibuat hanya berkanjang kepada perkara-perkara materi, perkara-perkara duniawi, sebetulnya orang tersebut atau pengkhotbah tersebut itu sedang mengkerdilkan seorang Kristen. Memang gereja-gereja di Amerika Utara telah berjasa atau punya andil dipakai oleh Tuhan untuk membawa api kebangunan rohani kembali kepada gerejanya dengan tanda-tanda dan mujizat. Kita melihat mulai dengan ketika Tuhan melawat di Azusa Street melalui seorang pengkhotbah negro William Seymour, Allah melawat dan memulihkan kuasanya. Tetapi sebetulnya itu bukan hal yang utama, bukan tujuan utama Tuhan mendirikan gerejanya. Tidak hanya sekedar euforia mempertunjukkan kuasa. Ya, euforia kuasa supranatural ini seringkali tidak diiringi dengan kedewasaan rohani, tetapi naluri dosa yang mendorong hati manusia menjadi serakah, cinta akan uang, hidup hedon, pesta pora, akhirnya menciptakan berhala yang baru yang disebut kemewahan, cinta akan harta. Para pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kerusakan ini. Mereka membanggakan dirinya dengan pendapatan yang berlimpah-limpah. Mereka menunjukkan, nih loh, aku diberkati karena aku punya iman yang hebat, yang super. Dan khotbah-khotbah mereka dan demonstrasi kuasa ilahi membuat mereka ketiban uang berlimpah-limpah. Ya, mereka menjadi sangat kaya, bisa membeli Range, bisa membeli jet pribadi, bisa membeli mobil mewah. Nah, lalu mereka contohkan kepada umat, inilah hidup yang sesungguhnya. Inilah bukti bahwa ajaran saya tentang kemakmuran adalah benar. Saya mempunyai teman penganut ajaran kemakmuran dan berkata, ketika ia selesai berkhotbah di kalangan para pebisnis kaya dan dia diinapkan di hotel mewah, lantas dia berkata kepada teman saya yang lainnya, inilah pelayanan yang sesungguhnya.
saudara ini ya, teman saya ini membuat rumah doa ala Korea Selatan ya. Kan di Korea Selatan kan pernah terjadi kebangunan rohani dengan doa yang menggebu-gebu, doa yang terus-menerus. Namun ujung-ujungnya tetap aja tentang bagaimana memiliki hidup yang berkelimpahan harta. Dan ini tetap menjadi daya tarik bagi orang-orang yang ingin kaya berlimpah-limpah, orang-orang yang ingin makmur cepat ya. Itu seperti gula bagi semut yang memang secara naluri penyuka gula. Padahal kita, ya para pemimpin, para pengkhotbah, para pendeta itu bertanggung jawab mengarahkan para pecundang di dunia ini menjadi pemenang yang mencapai garis akhir di pertandingan hidup ini. Nah, saudara, menjadi pemenang di sini tentu bukan sekedar jadi kaya, sukses bisnisnya, atau sembuh dari penyakit yang parah, mengalami mujizat, dan sebagainya. Karena toh itu semuanya akan ditinggal di dunia ini pada waktu kita mati kan? Ya. Nah, pemenang di sini adalah orang yang sampai pada akhirnya itu menjadi seperti Kristus di dalam karakter, dalam cita rasa, dalam pola berpikirnya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkannya, rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah akan Yesus yang tabah menghadapi permusuhan dari orang-orang berdosa, sehingga jiwamu tidak menjadi letih dan putus asa. Saudara, di Ibrani 12 ayat 1 itu ada perlombaan yang harus dijalani oleh setiap kita, di mana beban dan dosa harus ditanggalkan terlebih dahulu supaya tidak merintangi perjalanan hidup kita. Beban dan dosa akan menjadi jerat dalam perjuangan kita untuk menjadi sempurna seperti yang diingini oleh Tuhan Yesus. Percaya deh saudara-saudara, saya telah melihat hal-hal itu. Saya telah melihat bukti itu ketika orang tidak mau melepaskan beban dan dosanya, dia akan terjerat di tengah jalan hidupnya. Saya berkata ini itu tidak sedang membesar-besarkan masalah loh, apalagi membual. Saya berbicara tentang fakta yang saya lihat bahwa firman Tuhan itu tepat dan benar. Ayat 2 tadi di Ibrani pasal 12, kita mendapat peneguhan bahwa memang salah satu misi Tuhan datang ke dunia ini adalah menyempurnakan kita, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Kata pencipta berasal dari kata archegon, atau dalam bahasa Inggrisnya author atau a chief leader atau captain. Jadi Yesus bukan sekedar manusia biasa, apalagi hanya nabi biasa yang punya banyak kelemahan tanpa punya misi dari Bapa ya. Tetapi beliau adalah seorang leader yang membawa orang menuju kepada maksud Tuhan, maksud Allah Bapa yang sesungguhnya. Nah, masalah ini susah digambarkan dengan sederetan kata-kata kan. Sebaik apapun saya bisa menguraikan, tidak akan mampu menggambarkan maksud tersebut. Saudara harus bisa mengalami bagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan masuk di dalam rencananya Allah. Ya, dan Anda harus berjuang keras. Saya mempunyai teman pelayan Tuhan yang menurut saya kepatuhannya pada suara Roh Kudus itu patut diacungi jempol. Waktu mau melamar calon istrinya beberapa puluh tahun yang lalu, dia tidak punya apa-apa. Bahkan sewaan rumah untuk hidup berumah tangga pun belum ada. Lalu ia mendengar suara Roh Kudus yang berkata kepadanya, jangan bercerita kepada siapapun. Lalu ia patuh dan ia tidak berbicara minta pertolongan kepada siapapun. Suatu saat sepulang dari suatu pelayanan, ada sepasang orang kaya yang mentraktir dia makan dan menanyakan rencana pernikahannya. Sampai suatu percakapan tentang rumah, pasangan kaya itu menanyakan di mana rumah yang akan mereka tinggali nanti. Teman saya menjawab dengan sederhana, belum ada rumah gitu. Mereka kaget karena hari H pemberkatan mereka itu sudah dekat. Lalu pasangan orang kaya tersebut pun berkata kepada teman saya tadi, supaya pakai saja rumah mereka yang baru mereka beli, tetapi belum ditempati, tanpa uang sewa sekalipun. Ya. Si pasangan kaya tersebut bilang bahwa lokasi rumahnya pun mereka tidak tahu karena mereka hanya mengambil alih rumah saudara mereka yang membutuhkan dana. Nah, saudara di sini Tuhan memang tidak pernah meleset. Tadi dikatakan di ayat 2 ada kata penyempurna, bahwa Tuhan Yesus adalah penyempurna. Ini berasal dari kata teleoten atau dalam bahasa Inggrisnya perfecter atau completer atau finisher. Artinya Tuhan Yesus memang datang ke dunia ini untuk menyempurnakan kita supaya kita menjadi perfect, sempurna, kita menjadi manusia yang utuh, komplit ya.
supaya kita dapat kembali kepada rencana penciptaan semula seperti pada waktu Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, yakni menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Nah, menjadi sempurna tentu bukan sekedar menjadi kaya kan? Tidak sekedar menjadi makmur, berhasil, dan sembuh dari segala penyakit fatal. Sempurna ini harus dalam konteks seperti yang Tuhan maksudkan, di mana Tuhan sudah memberi teladan bahwa hidupnya hanya untuk kepentingan Sang Bapa, dan Tuhan Yesus itulah model yang sempurna yang ditunjukkan oleh Bapa untuk kita ikuti. Dan hidup Tuhan adalah pelayanan, bukan sekedar mengejar kesenangan duniawi. Inilah yang terpenting yang diteladankan oleh Tuhan, bahwa hidup ini bukan hanya sekedar senang-senang mengejar materi duniawi. Materi memang diperlukan, tetapi bukan segalanya. Dan materi harus digunakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan kesempurnaan jiwa ini atau kedewasaan rohani ini sangat diperlukan supaya kita bisa survive atau selamat dalam peperangan rohani ini. Peperangan yang memperebutkan jiwa kita ya dari tangan iblis itu terjadi di dalam pikiran kita. Maka untuk supaya saudara bisa survive, saudara harus menyempurnakan pola berpikirmu. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua kan Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya. Saudara, di Ibrani 12 ayat 3 berkata bahwa sehingga jiwamu tidak menjadi letih dan putus asa. Sebab ada banyak orang Kristen yang tidak tahan uji. Mereka cepat menyerah kalah ketika persoalan datang, lalu mengambil jalan pintas. Mereka tidak siap dididik oleh Tuhan dengan keras. Seperti di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5, 6, 7, 8. Mereka tidak tahan mendengar khotbah-khotbah yang keras yang mengusik kedagingan mereka. Mereka tidak siap melepaskan keinginan daging, keakuan hidup, dan keinginan mata mereka. Maka dalam pelayanan ini, saya tidak ingin mudah terpesona dengan orang-orang yang punya talenta bagus. Seperti pandai bermain musik, punya suara yang bagus, ya, yang tidak false, pintar berkhotbah, lulusan sebuah sekolah Alkitab, ya. Kita juga tidak mau terpesona dengan orang-orang yang punya karunia-karunia hebat di dalam alam roh, ya. Selalu semuanya ini harus diuji. Pengalaman kita menghadapi orang-orang yang hebat-hebat tadi itu ternyata semakin mereka hebat jika mereka tidak punya pondasi kerendahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, mereka akan dengan mudah menjadi sombong dan dijatuhkan oleh iblis. Mereka bisa menjadi besar kepala dan sukanya memberontak. Ya, akhirnya mereka menjadi batu sandungan. Kita lebih suka menguji orang-orang hebat itu sampai mereka terbukti punya kesetiaan, punya penundukan diri, punya penguasaan diri, punya hati yang rendah hati dan lemah lembut. Baru kita bisa percayakan mereka pada pekerjaan Tuhan, pada pelayanan Tuhan. Nah, soal kemampuan teknis itu mudah dipolesi, mudah dipelajari, mudah dilatihkan gitu. Misalnya ya, untuk menjadi pengkhotbah yang baik, selama ia sudah punya hati nurani yang baik, ia bisa diajar kok. Tidak harus lulus sekolah Alkitab. Untuk jadi seorang song leader atau singers atau pemusik, cukuplah dari orang-orang yang rendah hati dan penuh belas kasihan. Kita akan sabar menunggu sampai mereka terbukti benar-benar excellent, ya, daripada kita mempromosikan para Yudas Iskariot yang akhirnya bisa merusak pelayanan dan yang bersangkutan pun akhirnya diterkam sama iblis. Dan jiwa mereka menjadi jiwa seperti Yudas Iskariot dengan pengkhianatan dan kesaksian yang buruk. Di tempat lain mungkin ada yang lebih sembrono. Orang baru datang ke gereja, lantas diberi tugas penerima tamu, atau bahkan menjadi singers, menjadi pemusik gereja, bahkan ada menjadi seorang pemimpin pujian. Tetapi kita di sini memilih tetap selektif. Saya masih ingat nasihat seorang teman pelayanan yang menasihati, lebih baik orang-orang yang masih penuh kedagingan, yang tidak sungguh-sungguh bertobatnya, itu ditunda promosinya ketimbang ia jatuh ditampi sama iblis melalui karakternya yang masih buruk itu. Orang-orang jenis itu akan mengkamiri orang lain dengan perkataan-perkataan mereka yang setajam silet atau dengan kelakuan mereka yang berselera rendah. Kalau mereka mau, biarlah mereka dimuridkan sekian waktu dulu dan teruji, dan kita melihat bagaimana pertumbuhan rohaninya daripada dikarbit tiba-tiba dan mereka jomplang akhirnya, ya. Kita akan menguji apakah masih ada emosian mereka, cepat marah, cepat tersinggungan, masih ingin dihargai atau dianggap, masih suka hura-hura, masih ada keinginan daging, ada hal-hal yang najis gitu ya. Di pelayanan kita, orang yang melayani harus benar-benar terbukti kesetiaannya,
terbukti ketulusannya, terbukti punya perhatian pada jiwa-jiwa yang terhilang, terbukti punya sopan santunnya, ya. Jika ada yang tidak tahan uji dan meninggalkan mundur, saya hanya bilang bahwa Tuhan tidak berkenan pada orang yang mengundurkan diri. Mereka bebas mengambil keputusan, tetapi yang pasti Tuhan tidak suka dengan orang yang mengundurkan diri. Dan mereka yang suka kutu loncat, yaitu pindah-pindah penggembalaan dan pindah gereja, itu mereka tidak akan bisa bertumbuh. Kalau itu terjadi di gereja kita, itu kita tidak akan tarik-tarik mereka kembali kok. Karena masing-masing akan menghadap tahta pengadilan Allah secara sendiri-sendiri. Kita tidak mau memanjakan orang yang seperti Yudas Iskariot, yakni orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang tidak mau meneladani Tuhan. Mereka orang-orang Kristen yang ingin tetap jadi bayi-bayi rohani dan tidak pernah mau menerima tanggung jawab dari Tuhan, yakni supaya mereka berubah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika kita melihat khotbah-khotbah di dunia internet, di YouTube dan lain-lainnya, kita menghadapi begitu membiasnya khotbah-khotbah zaman sekarang. Jika dalam suatu konser, Ron Kenoly, seorang pemimpin pujian yang handal yang cukup terkenal di masa tahun 80-90-an, berkata bahwa gereja saat ini menghadapi peperangan rohani antara kerajaan gelap dengan kerajaan terang. Dan saya katakan itu benar. Kita ini sedang diperebutkan di satu sisi dengan gaya hidup yang sangat materialis, gaya hidup yang hedon, dan di sisi lain dengan racun dalam ajaran yang menyeret kita menolak hidup kudus bagi Tuhan. Mereka, para pengkhotbah kemakmuran, dasarnya hanya berkata iman, iman, iman. Tetapi iman yang seperti apa kualitasnya tidak pernah dibahas oleh pengkhotbah-pengkhotbah tersebut. Memang mereka tidak memotivasi orang menjadi bejat, menjadi jahat, sadis, pezina, pemabuk, dan lain-lainnya. Tetapi pada hakikatnya, khotbah-khotbah yang berisi susu atau yang malah racun, mereka membuat orang melandaskan kebahagiaannya di atas tumpukan uang dan sederet kesuksesan, dan sederet rasa ego dan kesombongan. Bagi orang Amerika yang makmur, tentu khotbah-khotbah demikian itu cocok. Dan alam berpikir Amerika dengan cara hidup yang hedon, khotbah-khotbah tersebut seperti bensin yang disiramkan ke api. Nah, pertanyaannya, apakah khotbah-khotbah tersebut alkitabiah? Kalau disanggah mereka tidak alkitabiah, tentu mereka akan berkata, oh kamu keliru. Karena khotbah-khotbah mereka juga diambil dengan mencuplik sebuah atau beberapa ayat dari Alkitab, tetapi dengan penafsiran yang tentu semau mereka sendiri. Tetapi jika pertanyaannya adalah, apakah khotbah itu adalah inspirasi dari Roh Kudus? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, maka kita perlu membedah lebih dalam lagi. Saya mengajak semuanya membedah dari Lukas pasal 18. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak berkecil hati. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati orang lain. Di kota itu ada seorang janda yang terus-menerus datang kepada hakim itu dan berkata, berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku. Untuk beberapa waktu sang hakim tidak mau menolong janda itu. Akan tetapi kemudian hakim itu berkata dalam hatinya, meskipun aku tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun, tetapi karena janda ini terus-menerus menggangguku, aku akan memberikan keadilan kepadanya supaya ia tidak menyusahkan aku dengan kedatangannya yang terus-menerus itu. Lalu Tuhan berkata, dengarlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan menunda-nunda sampai lama untuk menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Akan tetapi ketika anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi? Ayat yang ketujuh sering digunakan oleh para penganut terobosan doa dan teologi kemakmuran sebagai dasar bahwa Allah pasti akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan terus-menerus yang bertalu-talu, apalagi jika ditambah dengan berpuasa, mati rasa, dan lain-lain. Ya, jadi Tuhan itu dianggap seperti Sinterklas atau minimal seperti dewa zaman dahulu yang mudah dirayu dengan mantra-mantra yang dipanjatkan berulang-ulang. Saya masih ingat ada seorang teman yang belum mengenal Tuhan bercanda bahwa Tuhannya itu bisa dijamah hatinya dengan menyan dan berbagai sajian. Nah, dalam hal ini pengkhotbah-pengkhotbah yang percaya kepada kemakmuran dan terobosan-terobosan hanya melalui iman semata-mata. Mereka itu lupa menyoroti perkataan dari Tuhan tadi tentang orang pilihan. Saudara, di situ jelas sekali bahwa Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang di dalam kategori pilihan.
dikatakan di situ Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam. Memang teks pada waktu itu belum seperti komputer sekarang bisa dikasih bold atau tulisan miring atau garis bawah ya untuk menekankan hal yang penting. Tetapi saya melihat bahwa pernyataan orang pilihan ini penting sekali untuk saudara dan saya perhatikan. Banyak pengajar atau pengkhotbah terpaku pada kalimat berseru kepadanya siang dan malam, atau dalam bahasa Yunaninya boonton auto hemaras kai niktos. Lalu mereka membuat sebuah moto push dalam bahasa Inggris ya, dorong gitu ya. Diuraikan dengan istilah praying until something happen ya, berdoa sampai sesuatu terjadi. Prinsip berdoa tanpa putus harapan itu saya setuju banget. Karena orang yang terus berdoa itu dapat menunjukkan bahwa ia bisa mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan walaupun waktu jawabannya sedikit tertunda, walaupun harus lama menunggu. Nah, orang ini memiliki bukti kesetiaan. Lalu orang yang terus berdoa bisa juga menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang teguh menghadapi masalah apapun, tidak mudah putus asa, dan itu yang disukai oleh Tuhan. Terus kemudian dia berani menunggu jawaban Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mudah meninggalkan Tuhan. Orang jenis ini memiliki potensi untuk di-upgrade atau dinaikkan rohaninya, karena punya ciri-ciri bibit unggul. Tetapi tentu penilaian Tuhan tidak berhenti di seputar kemampuan yang bersangkutan bisa bertahan berdoa pada jangka waktu yang lama. Orang pilihan di sini atau bahasa aslinya eklekton, bahasa Inggrisnya the elect atau the chosen, ya, the chosen. Nah, itu artinya menjadi orang terpilih itu harus memenuhi kualitas yang unggulan. Ingat nggak saudara tentang Matius 7, tentang jalan yang sempit? Ya, orang pilihan itu adalah orang yang berhasil melalui jalan yang sempit menuju pada kehidupan. Atau di Matius 7 ayat 20-21 tentang menghasilkan buah-buah kebenaran yang menjadi kehendak Bapa. Kan Alkitab mengatakan bahwa tidak semua orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan itu masuk di dalam kerajaan Bapa kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ingat nggak Anda pada Matius 22 yang berbicara tentang orang yang tidak memakai pakaian pesta lalu ditolak oleh Tuhan, orang yang memakai pakaian yang plomrot, orang yang tidak rapi, orang yang tidak sopan itu ditolak oleh Tuhan. Ingat nggak Anda tentang orang-orang yang tidak menyiapkan minyak di dalam Matius 25 yang tidak diizinkan masuk ke pesta sorgawi dan kita sudah pernah membahasnya? Ingat nggak Anda tentang orang yang kecewa kepada Sang Tuhan lalu menguburkan talentanya dan banyak contoh yang lainnya. Nah, perikop dan pasal-pasal tersebut berbicara tentang kualitas yang harus dimiliki seseorang yang ingin layak diselamatkan, yang ingin berkenan kepada Allah. Kita bisa melihat bahwa panggilan kekristenan yang dikehendaki Bapa itu sebetulnya bukan semata-mata bisa jadi kaya dan makmur. Ya, memang Tuhan memberkati dengan mujizat tanda-tanda yang ajaib, tetapi itu sebetulnya hanya sebagai tanda untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia berasal dari Allah, bahwa Dia bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, dan untuk menjadi tanda supaya kita mempercayai Dia. Nah, kalau hanya ingin kaya dan makmur, maka apa bedanya dengan orang yang menyembah berhala atau orang-orang yang datang kepada orang-orang sakti untuk mencari jodoh, kesaktian, kekayaan, kemakmuran, ya kan? Saya merenungkan justru ketika orang terpanggil menjadi murid Tuhan, sebetulnya ia mau tidak mau sudah taken kontrak untuk siap diperlakukan apapun oleh Sang Tuhan. Menjadi murid Tuhan berarti siap menghadapi kondisi apapun dengan kesetiaan yang penuh. Ia harus siap melepaskan segala kesenangan duniawi dan kebanggaan duniawi yang sebetulnya itu tidak ada artinya, tidak akan membawa kepada dampak kekekalan dan hanya bisa dinikmati sementara waktu selama dia hidup di dunia ini. Bahkan kesenangan atau kebanggaan duniawi itu lama-lama bisa menjadi jerat bagi yang bersangkutan sehingga dia tidak bisa sampai kepada tujuan akhir hidup ini. Orang yang mau berubah menjadi seperti Kristus harus siap mengganti kepribadian lamanya dengan yang baru, yaitu kepribadian yang ditampilkan atau dicontohkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus, termasuk karakter, seleranya, dan pola berpikirnya. Saudara harus rela berubah, mereka harus rela meninggalkan kesenangan dunia. Lantas, pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan waktu Tuhan bertanya, apakah ia akan menunda-nunda sampai lama untuk menolong mereka? Jika kita patokannya perjanjian lama, maka hal itu tidak fair atau tidak adil. Contohnya ya, Daniel yang lolos dari singa-singa kelaparan waktu Darius terpaksa harus melempar dia ke gua singa.
Jika itu diterapkan kepada umat perjanjian baru, dipadankan dengan Daniel, maka kenapa jemaat-jemaat mula-mula di perjanjian baru malah mati dimakan singa kelaparan yang dilepaskan oleh Nero di Kolosium Roma? Maka ayat tentang pengkabulan doa itu jelas tidak terjadi pada jemaat mula-mula di Roma pada waktu itu, ya tahun 50 sampai 100-an. Apakah Tuhan berbohong atau Tuhan tidak mampu menepati janjinya? Demikian pula orang-orang di perjanjian lama yang lolos dari maut akibat raja-raja yang lalim seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dicemplungkan di dalam tungku berapi oleh Nebukadnezar. Tetapi jika itu disamakan dengan umat perjanjian baru, mereka itu tidak bisa lolos dari penyalipan, dari pembakaran hidup-hidup. Bahkan sampai di dalam zaman modern ketika orang-orang Kristen baru pertama kali bangkit mengalami reformasi, mereka disalibkan, mereka dibakar hidup-hidup oleh gereja-gereja lama. Kenyataannya saudara, bahwa Petrus sendiri harus mati disalib berbalik, ya kan? Paulus sendiri harus mati dipancung. Tentu ada penjelasan yang lebih dalam lagi untuk menjelaskan kejadian-kejadian seperti itu yang sepertinya Tuhan berpangku tangan tidak mau menolong umat perjanjian baru. Saya selalu tertarik di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bahwa kesetiaan sampai mati itu akan mendatangkan upah yang besar, dilambangkan dengan mahkota kehidupan ditaruh oleh Tuhan sendiri. Karena kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak bisa setia. Mereka seringkali berperilaku seperti Yudas Iskariot yang semaunya sendiri. Nah, di zaman modern ini, banyak orang Kristen mengalami penderitaan yang mengerikan seperti yang terjadi di Timur Tengah atau Afrika Utara. Mereka disiksa, mereka diperkosa, mereka dibunuh dengan cara yang sadis, dirampok habis-habisan oleh orang-orang yang menganut agama lain dengan mengatasnamakan ilah mereka. Maka tentu firman ini perlu penjelasan lebih lanjut, yakni yang dahulu dipahami sebagai pertolongan Tuhan oleh banyak orang-orang Kristen, bahwa pertolongan Tuhan itu bentuknya menjadi kaya, makmur, permintaan-permintaan atau doa-doa dikabulkan, hidup harmonis, hidup tenang. Nah, sekarang diuji, apakah kita mau hidup bermanja-manja seperti itu? Pengertian seperti ini harus dikoreksi, harus diperbaiki. Saudara, pertolongan Tuhan harus dilihat dari sudut pandang kekekalan. Karena kekekalan adalah perkara yang dahsyat walau banyak orang mengabaikannya. Sekali Anda salah masuk di ruang yang mengerikan, Gehenna, di dalam Wahyu pasal yang ke-21-22, Anda tidak dapat memperbaikinya lagi. Dan Tuhan Yesus selalu berorientasi pada kehidupan yang akan datang, kehidupan kekekalan, bukan kehidupan di bumi ini. Maka ini tentu berbicara tentang pengabdian kepada Sang Tuhan, pemilik kekekalan tersebut. Artinya Tuhan akan menolong orang-orang yang telah teruji kesetiaan dan pengabdiannya kepada Tuhan. Tuhan akan membantu mereka yang bertahan dan tetap memiliki iman kesetiaan kepada Tuhan, sekalipun kondisi yang paling berat dan paling gelap yang mereka alami. Jadi jika kita melihat Lukas pasal 18 dari sudut pandang duniawi, jelas untuk umat perjanjian baru itu meleset besar. Tetapi firman Tuhan kan tidak pernah meleset. Jadi apa artinya? Mari kita lihat yang terakhir, Tuhan bersabda di ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Akan tetapi ketika anak manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi ini? Tuhan mencari iman yang di bumi ini. Tuhan tidak mencari orang-orang yang makmur, orang-orang yang berhasil, sukses, orang-orang yang pelayanannya penuh 24 jam sehari lah misalnya begitu. Tetapi Tuhan mencari iman, tetapi masalahnya adalah iman yang seperti apa. Tentu iman yang dimaksudkan di sini bukan sekedar percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Baiklah kita mempelajari dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ketika anak domba membuka segel yang kelima, aku melihat di bawah altar jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang telah mereka pertahankan. Perhatikan Bapak Ibu, mereka yang dibunuh karena firman Allah, berarti mereka setia melakukan firman Tuhan, mereka setia melakukan kehendak Tuhan, dan karena kesaksian yang telah mereka pertahankan. Ini tentu bukan masalah kesaksian hanya sekedar pinter ngomong saja, pinter bersaksi, pinter tampil di YouTube dengan pengalaman-pengalaman mereka yang wow begitu,
tetapi ini berbicara tentang kesaksian hidup. Mereka menjadi contoh, menjadi teladan sehari-hari. Walaupun mereka tidak terkenal, tetapi sehari-harinya mereka itu mereka menjadi orang yang menjadi teladan, menjadi terang bagi orang lain. Saya memiliki satu murid dahulu yang dulu dia adalah perampok hebat ya. Dia suka merampok orang-orang Kristen karena dia benci sama orang Kristen. Ya, suatu hari dia punya niat untuk mencelakakan tetangganya yang satu kampung, yang orang Kristen, satu-satunya orang Kristen di kampung itu. Dia memberi peringatan kalau tidak pergi dari kampung itu dia akan celakakan gitu. Nah, murid saya itu sudah berniat mau melakukan perbuatan yang kejam buat tetangganya itu. Tetapi tetangganya itu selalu tersenyum, sabar, ya, selalu baik sama dia. Akhirnya dia bertanya-tanya dalam hati, ini orang Kristen ini ilmunya apa kok berani ya menghadapi saya dengan senyuman begitu. Karena apa? Karena murid saya ini orangnya sakti, dia bisa menghilang, dia punya kesaktian pada waktu itu. Terus kemudian dia datengin si orang Kristen tadi, dia tanya, kesaktianmu apa? Kok berani engkau menghadapi aku dengan senyuman, dengan sabar, dengan tenang begitu. Terus orang Kristen itu menjawab, saya tidak punya kesaktian apa-apa, saya hanya punya buku ini. Kalau kamu mau mempelajari silahkan. Lalu orang itu memberi Alkitab. Nah, ketika murid saya membuka-buka Alkitab itu, dia melihat kebenaran, dia bertobat. Di ayat 10, mereka berseru dengan suara keras, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus dan benar, Engkau akan menahan diri dari menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada masing-masing jiwa itu diberikan sebuah jubah putih dan mereka diberitahukan bahwa mereka harus beristirahat sebentar lagi hingga jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka menjadi genap. Saudara, pernyataan Tuhan di Wahyu pasal 6 berbicara tentang kualitas orang yang sungguh teruji, yakni orang-orang yang sampai tidak menyayangkan nyawanya demi kesetiaan kepada Kristus, Sang Raja. Tentu ini bukan semata-mata seperti orang yang membawa bom bunuh diri, yang membom gereja-gereja atau tempat umum untuk membunuh orang yang dianggap mereka itu sebagai orang kafir. Ini ada kaitan dengan Lukas pasal 14 ayat 33. Begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Menyerahkan seluruh kepunyaan berarti mau menyerahkan semua yang disenangi di dunia ini, termasuk kebanggaan-kebanggaan pribadi, termasuk keinginan mata, termasuk keangkuhan hidup, termasuk hal-hal yang selama ini menjadi trademark, menjadi tanda kepribadian Anda, ya. Seperti barang mewah, rumah mewah, mobil mewah, dan semua kebanggaan lainnya. Di zaman yang sulit ini, dan saya sangat percaya bahwa kita mendekati kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput orang-orang pilihannya. Atau minimal bahwa Anda itu sadar bahwa Anda sudah mendekati masa kontrak Anda di dunia ini alias mati. Nah, apapun yang terjadi lebih dahulu, Tuhan Yesus mau datang duluan atau kita mati duluan itu tidak penting. Yang penting adalah kita selalu siap kapanpun kejadian penting itu, ya, kita menghadap tahta Allah, itu terjadi pada kita masing-masing, kita selalu siap. Anda perlu mempertimbangkan apakah Anda sudah berkenan kepada Allah atau belum. Saya sarankan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajarlah mengerti kehendaknya, dan segeralah membereskan apapun yang menjadikan Anda jauh dari Tuhan. Anda harus melepaskan, harus membereskan semua beban dan dosa yang selama ini merintangi pertumbuhan iman saudara. Anda dapat menjadi orang pilihan Allah ketika Anda terbukti dapat mengendalikan keinginan dosa saat ada kesempatan untuk berbuat dosa. Misalnya, ketika Anda disinggung berat harga dirimu, Anda punya kesempatan untuk meledak, tetapi Anda lebih memilih menenteramkan hati Anda, dan Anda menguasai diri, bahkan pikiran Anda dipertahankan waras supaya tidak ada kepahitan dan dendam mendekam di dalam hati saudara. Ketika Anda punya kesempatan berselingkuh, berzina karena ada pria atau wanita lain yang bersedia melakukan hubungan terlarang dengan Anda, tetapi Anda lebih memilih setia dengan pasangan Anda, walaupun pasangan Anda banyak kekurangan atau bahkan mengecewakan Anda. Tetapi di dalam kesadaran yang tinggi, Anda jaga hati Anda menghindari perselingkuhan, Anda tidak biarkan kekecewaan pada pasangan Anda menguasai emosi Anda. Anda bertahan untuk tetap melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Ketika Anda punya kesempatan korupsi atau menerima suap, ketika Anda mempunyai kesempatan berbuat curang, kesempatan mencuri uang orang lain, kalau Anda anak muda, kan sering terjadi anak-anak itu mencuri uangnya mamanya yang tergeletak di meja gitu ya.
Ketika Anda punya kesempatan menggelapkan modal teman atau bos Anda, tapi Anda tidak melakukannya, tidak mau melakukannya karena Anda lebih menghargai Tuhan daripada setumpuk uang yang menggiurkan tadi. Anda memilih membiarkan diri hidup yang secukupnya, bahkan mungkin pas-pasan, daripada mencuri hak milik orang lain. Ketika Anda merasa malas membaca firman Tuhan, malas beribadah, ya, malas menghadiri ibadah, malas mengikuti menara doa, malas melayani pelayanan yang dipercayakan kepada Anda, karena Anda ingin santai-santai saja, tetapi Anda sadar bahwa yang memberikan tanggung jawab itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Anda berniat untuk melawan kemalasan tersebut, dan Anda berjuang untuk mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, ketika Anda punya uang banyak, ibaratnya uang Anda tidak berseri lagi, tetapi Anda sudah tidak tertarik untuk hidup mewah lagi, atau sekedar mencari kesenangan diri sendiri. Anda tidak lagi tertarik dengan baju mewah, perhiasan yang mahal, mobil sport yang mahal, rumah yang mewah, villa yang megah, kapal pesiar, dan hidup hura-hura. Anda lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan. Anda lebih mengutamakan menjaga hati Anda supaya tetap hidup suci. Anda lebih mengutamakan membiayai pekerjaan Tuhan ketimbang Anda bersenang-senang sendiri. Ketika Anda bisa membeli apapun yang Anda suka, tetapi Anda tidak lakukan kecuali yang perlu-perlu saja, dan Anda selalu berpikir, apa ya yang bisa bermanfaat untuk menolong orang menemukan jalan keselamatan. Ketika Anda punya waktu santai, seharusnya Anda bisa bersantai ria bersama dengan teman-teman sekelas Anda. Tetapi Anda lebih memperhatikan anak-anak orang lain, membina mereka mengenal jalan Tuhan. Ketika Anda punya jabatan tinggi, punya popularitas, dan Anda punya kesempatan membanggakan diri dan merasa lebih hebat dari orang lain. Ketika Anda menjadi idola banyak orang, Anda banyak follower, pengikut, ya pemuja begitu. Tetapi Anda jaga hati Anda tetap rendah hati. Anda tetap bergaul dengan orang-orang yang kelas rendah sekalipun. Anda menolak keinginan untuk pamer dan sombong. Ya, ketika khotbah pendeta Anda keras menyinggung beberapa aspek kebiasaan buruk Anda menjadi terusik karena kelakuan buruk atau najis tadi disentil. Awalnya Anda mau tersinggung, tetapi Anda tahu bahwa hidup Anda masih morat-marit, masih jauh dari Tuhan, dan Anda mulai mempunyai kesadaran bahwa iblis telah menawan beberapa aspek kehidupan Anda. Anda memutuskan untuk tetap beribadah di gereja di mana pendeta Anda berkhotbah keras. Anda tetap mendengarkan khotbah-khotbah tersebut sampai Anda diubahkan, dan bahkan bisa berterima kasih kepada pendeta tersebut karena khotbahnya itu membuka pikiran Anda dan menyelamatkan jiwa Anda dari api yang kekal. Saya menasihatin Anda dimanapun berada, jangan keraskan hati saat ditegur oleh Tuhan, karena Anda tidak tahu berapa panjang umur Anda, berapa sisa umur Anda. Jangan pernah mundur walaupun apapun yang terjadi. Kerjakan bagian Anda dengan sungguh-sungguh. Buang kebiasaan baperan, ya, sedikit-sedikit dirasa, sedikit-sedikit dibatin, lalu tersinggung, ya. Lihatlah teladan Tuhan Yesus. Jangan biarkan iblis menyusup dalam pikiranmu. Saat engkau kecewa dan perasaan itu mempengaruhi akal sehatmu, engkau akan mengambil keputusan yang keliru. Ada baiknya Anda selalu meminta nasihat pada orang-orang yang benar-benar berakal sehat, benar-benar cinta dalam Tuhan. Ya, belajarlah memiliki tata krama yang baik. Jangan sombong karena jabatan atau prestasimu. Jika engkau pernah mendapat kebaikan dari seseorang, jangan khianati mereka. Jangan memanfaatkan mereka terus untuk kepentingan diri sendiri. Jangan berpura-pura atau munafik, misalnya berpura-pura menghormati orang lain tetapi hati Anda ada kebencian. Suatu saat ada seseorang yang mau pindah berjemaat di gereja kita. Saya bilang kepada mereka supaya mereka berpamitan baik-baik dengan pendeta yang lama, ya. Saya tidak mau mereka punya hubungan yang jelek dengan pendeta yang lama. Saya melihat banyak orang Kristen itu tidak punya sopan santun. Mereka pergi bludas-bludus saja ya tanpa pamitan. Ya pindah gereja sana, pindah gereja sini. Padahal perkaranya tuh kadang-kadang masalahnya sepele ya. Nah, bludas-bludus seperti itu seperti kayak gereja lamanya itu tidak ada gembalanya. Nah, biasanya mereka tersinggung atau merasa tidak diperhatikan, atau mereka melihat kekurangan atau kelemahan pada istri atau pada anak-anak pendeta. Terus mereka tidak mau bergereja di situ. Mereka bukannya berdoa untuk gembalanya, tapi sibuk menggosipkan dan menjatuhkan di belakang. Dalam hal ini belajarlah seperti Daud yang tidak pernah berkata jahat tentang Saul.
dan tidak mau mengusik Saul walaupun Saul berbuat jahat pada dia. Sejak kita belajar Yohanes 13 ayat 2 dan 27 tentang Yudas Iskariot yang mengalami kerasukan dalam pikiran dan akhirnya ia dikendalikan sepenuhnya oleh si jahat, baik pikirannya, keinginannya, perasaannya itu jadi tumpul, jadi rusak. Maka saya nasihatkan supaya Anda jangan suka membuka peluang sedikit pun kepada roh-roh jahat. Sebab ada banyak kali saya melayani orang-orang yang terikat seperti itu, dan mereka benar-benar tidak dapat mengontrol pikiran dan perasaan hatinya. Saya pernah melayani beberapa orang yang terlibat dengan perzinahan, baik laki dan perempuan. Setelah pelayanan pelepasan, mereka sendiri bingung kenapa mereka melakukan perbuatan yang najis, yang rendah seperti itu. Saya pernah melayani pelepasan seseorang yang temperamennya tinggi, emosinya mudah meledak, dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. Saya pernah melayani orang yang sulit melepaskan diri dari minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangganya. Dan semua orang itu seperti baru tersadar, seperti baru bangun tidur ketika mereka sudah dilepaskan. Saya sarankan ya, jangan buka peluang sedikit pun pada iblis. Jangan buka pikiran yang jahat, yang aneh-aneh, yang liar itu dalam pikiranmu ya. Saudara, Anda tidak punya pilihan lain supaya jiwa Anda tetap waras, terkoneksi dengan kehendak Bapa, yakni hanya dengan melekat pada Allah yang benar, yakni di dalam Yesus Kristus. Anda tidak akan pernah memiliki kebijaksanaan ilahi dan memiliki pertimbangan yang kudus kalau Anda tidak membiasakan diri tunduk kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Saudara baca ya, di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Karena dengan cara itu Anda dapat melawan pikiran yang dari iblis. Dari semuanya itu, menjadi orang pilihan Allah adalah orang yang mau dan mampu mengendalikan keinginan dosa supaya tidak menguasai jiwanya. Orang pilihan Allah adalah orang yang tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa dan memberikan hidupnya sepenuhnya hanya untuk kepentingan Bapa. Demikian juga Anda mau menjadi orang pilihan, maka masa depan yang indah itu sudah terbentang di depan Anda. Saudara mau? Tuhan memberkati. Amin.